Setelah ribuan tahun dihinakan dan diusir dari satu negara ke negara lain, setelah mengalami tragedi Holocaust di Eropa, mereka tiba-tiba kembali mengumpulkan kekuatan. Gerakan Zionisme dunia didirikan. Mereka merampok tanah Palestina dengan bantuan kolonialisme Inggris dan Amerika. Mereka mendirikan negara haram Israel. Dan lihatlah sekarang, mereka merasa tidak tersentuh. Mereka memiliki senjata pemusnah massal. Mereka memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. Mereka menguasai perbankan internasional. Lobi mereka mencengkeram parlemen negara-negara adidaya. Presiden Amerika pun harus menunduk dan memakai peci kecil mereka saat berkunjung ke tembok ratapan. PBB dibuat tidak berdaya. Resolusi internasional hanya menjadi kertas toilet bagi mereka. Mereka dengan sombongnya memutus aliran listrik, memutus air, memutus makanan untuk jutaan umat Islam di Gaza. Mereka menembak mati wartawan. Mereka menembak mati balita di dalam inkubator. Mereka berjoget kegirangan melihat masjid-masjid runtuh di bom. Apakah ini kemenangan mereka? Apakah ini kehebatan mereka? Bohong. Baca kelanjutan firman Allah. Ini adalah istidraj. Ini adalah jebakan Batman dari pencipta alam semesta. Allah sengaja memberikan mereka kemenangan sementara. Allah sengaja memberikan mereka kekayaan dan senjata. Untuk apa? Untuk mengangkat mereka setinggi-tingginya. Agar ketika Allah membanting mereka ke bawah nanti, kehancuran mereka akan sangat mengerikan dan disaksikan oleh seluruh penduduk bumi dan langit. Perhatikan surat Al-Isra ayat ke-6. Allah berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Ayat ini sedang terjadi hari ini. Mereka kembali mengalahkan bangsa Ahab pada perang tahun 6 hari dan seterusnya. Mereka diberi harta kekayaan global, dan mereka mendapat dukungan dari negara-negara sekutu yang menjadikan mereka kelompok kekuatan yang sangat besar. Semuanya sesuai dengan skenario Al-Quran. Tidak ada satupun yang meleset dari perhitungan Allah. Tapi tunggu dulu wahai umat Islam. Jangan putus asa dulu. Baca ayat selanjutnya. Ayat yang menjadi kunci jawaban mengapa mereka dikumpulkan di Palestina hari ini. Inilah rahasia eskatologi yang paling mencengangkan. Inilah ayat yang membuat para ulama akhir zaman menangis haru melihat kejeniusan strategi ilahi. Buka surat Al-Isra ayat 104. Bacakan dengan getaran iman di dada kalian. Allah berfirman, "Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, tetapi apabila datang masa berbangkit, janji yang terakhir, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur, terkumpul dari berbagai golongan." Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Perhatikan kalimat lafifah, bercampur baur dikumpulkan dari segala penjuru. Selama 2000 tahun, orang-orang Yahudi itu tersebar di seluruh dunia. Ada Yahudi Ashkenazi di Eropa dan Rusia. Ada Yahudi Sephardik di Spanyol. Ada Yahudi Mizrahi di Timur Tengah. Ada Yahudi Falasha di Ethiopia. Mereka terpisah-pisah, berbicara dengan bahasa yang berbeda, hidup dalam budaya yang berbeda. Jika umat Islam harus menghancurkan kesaliman mereka pada akhir zaman, bagaimana caranya? Apakah umat Islam harus keliling dunia berburu mereka satu persatu ke Polandia, ke Rusia, ke Amerika, ke Argentina? Itu sangat melelahkan dan sangat mustahil. Maka apa strategi Allah yang maha cerdas? Allah menciptakan ideologi Zionisme. Allah menanamkan ilusi di kepala mereka bahwa mereka harus pulang ke tanah yang dijanjikan. Mereka mengira dengan berkumpul di Palestina, mereka sedang membangun kerajaan abadi. Mereka mengira mereka akan menyambut kedatangan Sang Mesias yang akan menaklukkan dunia untuk mereka. Tertipu oleh hawa nafsu mereka sendiri. Faktanya adalah Allah sedang mengumpulkan mereka di satu tempat, di satu titik koordinat, di atas satu tanah lapang, untuk memudahkan umat Islam menghabisi kesombongan mereka secara massal dan sekaligus di akhir zaman. Ibarat seorang pemburu yang tidak perlu repot-repot mengejar tikus-tikus yang bersembunyi di seluruh penjuru hutan. Pemburu itu cukup meletakkan sepotong keju raksasa di tengah lapangan dan membiarkan tikus-tikus itu datang berkumpul dengan sendirinya dari seluruh penjuru hutan. Setelah semua tikus itu terkumpul di satu titik dan sibuk memakan keju dengan sombongnya, barulah sang pemburu menjatuhkan jaring perangkap raksasa
untuk membinasakan mereka semua sekaligus. Itu dia, Palestina adalah keju raksasa itu, dan Zionisme adalah alat pengumpulnya. Mereka datang dari Brooklyn, mereka datang dari Moskow, mereka datang dari Paris. Mereka berbondong-bondong, naik pesawat terbang, pindah ke Tel Aviv dan Yerusalem. Mereka pikir mereka sedang menuju kejayaan, padahal mereka sedang berjalan masuk ke dalam lubang kuburan mereka sendiri. Inilah janji Allah, wa'dul akhirah, janji yang terakhir. Ketika janji terakhir itu datang, ketika mereka sedang berada di puncak kesombongan, ketika mereka mengira tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa mengalahkan mereka, maka Allah akan mendatangkan pasukannya. Siapa pasukan itu? Bagaimana cara Allah menghancurkan mereka kelak? Mari kita buka catatan hadis-hadis syahih tentang akhir zaman. Ini bukan dongeng fiksi ilmiah. Ini adalah sabda dari lisan manusia yang tidak pernah berbohong, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kita bersabda dengan sangat mengerikan bagi kaum Yahudi Zionis. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka. Sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu akan memanggil, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi ada di belakangku. Kemarilah dan bunuh dia. Kecuali pohon Garkat, karena sesungguhnya ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, dengarkan nubuat ini wahai dunia. Hari itu akan tiba, hari di mana tidak akan ada lagi resolusi PBB yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak akan ada lagi hak veto Amerika yang bisa melindungi mereka. Tidak akan ada lagi sistem pertahanan rudal yang bisa menangkis kemurkaan alam semesta. Pada hari pertempuran pamungkas itu, alam semesta akan berpihak kepada umat tauhid. Alam semesta muak dengan kesombongan dan darah tak berdosa yang telah ditumpahkan oleh kaum Zionis.